الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء الجمعة فليغتسل. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بالجلوس. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوسه. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jaa'a minkumul jumu'ah falyaghtasil. Wa anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbatain wa huwa qa'iman yafsilu bainahuma bi julusin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini wa huwa qa'imun wa yafsilu bainahuma bi julusin. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bi julusin. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma yafsilu bi julusin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bi julusin. Imam berbicara yang mana dia keluar dari materi. Misalnya Nabi di sini sedang khutbah Jumat. Misal kita katakan materinya tentang akidah. Misal. Kemudian melihat Sulaik Al-Ghatafani duduk langsung, maka dia berbicara dengan redaksi yang keluar dari khutbah. Sudah disebutkan, hal salat rakaatain, apakah kamu salat 2 rakaat? Tidak ya Rasulullah. Salatlah. Keluar dari maudhu, keluar dari materi. Maka di sini boleh. Maka oleh sebab itu jika imam melihat anak-anak berisik seperti di masjid-masjid awam tidak terdengar sama sekali, ketawa-ketawa dan sebagainya, maka imam bisa mengatakan uskutu isma'u wa'u, diamlah, dengarkan dan pikirkan apa yang saya ucapkan. Maka di sini menjadi pendalilan tentang bolehnya seorang imam berkata keluar dari materi, dan begitu pun dari perkara-perkara yang besar. Misalnya di saat berkhutbah ada anak yang nakal yang mana dia naik ke bagian dari masjid ditakutkan jatuh, maka dikatakan ambil anak ini bla bla bla, maka hukumnya boleh.
keluar dari materi. Dan perkara yang kedua juga, atau yang berikutnya, boleh juga orang yang diajak bicara oleh imam yang sedang berkhutbah ini menjawab dengan jawaban yang ringkas. Seperti di sini dikatakan, la ya Rasulullah. Apakah kamu sholat 2 rakaat barusan sebelum duduk? La ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Maka di sini menjadi dalil tentang permasalahan bahwa boleh seseorang pun berbicara di waktu khutbah dikarenakan dia ditanya oleh khatib. Maka boleh, tidak membatalkan seperti yang akan kita sebutkan di dalam hadis, karena Nabi memang butuh menunggu pertanyaan, menunggu jawaban dari pertanyaan ini, hal shalaita rak'atain, butuh jawaban, maka harus dijawab. Karena kalau dijawab, maka akan ada hukum setelahnya. Dijawab tidak, berarti bangun untuk sholat 2 rakaat. Dijawab iya, berarti sudah, nggak usah sholat lagi. Maka di sini boleh untuk yang ditanya oleh khatib untuk menjawab. Contohnya, ada anak yang jatuh tadi, naik-naik, kemudian jatuh, menangis. Kemudian kita bilang kepada yang dekat, ambil anak itu. Di saat diambil ditanya, apakah dia terluka, berdarah? Nah, orang ini bilang apa? Ya dilihat, terluka, bawa ke rumah sakit, misalnya. Seperti itu dia dalam keadaan khutbah. Boleh orang ini berbicara dan sebagainya. Yang jelas di sini ada dalilnya tentang permasalahan itu. Maka ini faedah dari hadis ini. Maka hadis ini juga menjadi pendalilan tentang disyariatkannya sholat 2 rakaat dan imam dalam keadaan sedang berkhutbah. Namun tidak dijadikan perkara berlebihan. Mentang-mentang sholat diperintahkan, maka sholatnya 4 rakaat. Boleh apa tidak? Sholat 4 rakaat ditambah 2 rakaat? Jawabnya, zahirnya tidak boleh. Karena perintah Nabi sholli rak'atain. Sholatlah 2 rakaat. Dan yang kedua, mendengar khutbah adalah perkara yang paling penting sesuai ucapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka wahai orang-orang yang beriman, jika diseru kepada kamu untuk menghadiri di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bercepat-cepatlah kepada zikir kepada Allah. Maka khutbah Jumat dari zikir kepada Allah, agar cepat-cepat kita menyelesaikan wadarul bai' dari bisnis-bisnis kita, tender-tender kita, ataupun yang bekerja untuk keluar dari pekerjaannya. Dan alhamdulillah pemerintah kita memberikan para PNS dan yang lainnya keluar mulai dari jam 11. Dan begitupun yang kerja di karet dan sawit, keluar dari kebunnya, mandi dan sebagainya untuk menghadiri khutbah Jumat. Dan faedah yang terakhir, maka kesimpulannya tadi tidak boleh kita menambah jadi 4 rakaat karena melalaikan dari tidak mendengar khutbah. Cukup 2 rakaat. Dan yang terakhir di sini menjadi pendalilan tentang Nabi Muhammad SAW melaksanakan taghyirul munkar. Di mana di sini Nabi melihat orang ini Sulaik dalam keadaan tidak melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka di sini karena perkara ini tidak baik, Nabi pun tidak tinggal diam. Meskipun dia berkhutbah, maka diperintah untuk sholat 2 rakaat. Mungkin ada masalah di sini. Di tempat masjid awam kita melihat di saat al-muadzin yuadzin, Allahu Akbar, baru masuk masjid. Maka di antara mereka menunggu berdiri, ya seperti itu. Berdiri terus sampai la ilaha illallah, baru membaca doa, baru setelah itu sholat 2 rakaat. Maka mana yang lebih baik? Mendengar adzan, menunggu, ataupun langsung melaksanakan sholat? Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama
yang rajih adalah lebih baik langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Pertama, sesuai dengan hadis idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain. Hadis Abi Qatadah yang muttafaqun alaih tadi, jika kalian masuk ke masjid maka sholatlah 2 rakaat. Tidak harus menunggu adzan, perintah untuk menunggu adzan. Dan yang kedua, di sini dia akan mendengar khutbah. Allah berfirman tadi fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka cepat-cepatlah masuk ke masjid untuk mendengar khutbah dan meninggalkan jual beli. Maka mendengar khutbah fas'au ila dzikrillah, mendengar zikir khutbah Al-Qur'an dan sunnah yang dilontarkan oleh Al-Khatib itu adalah perkara yang agung. Maka dia cepat-cepat melaksanakan sholat 2 rakaat agar bahkan sebelum adzan selesai dia sudah sholat. Dan bahkan bisa menjawab adzan yang paling penting, la ilaha illallah, kemudian membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Itu yang paling penting. Tardid, Allahu Akbarnya mungkin bisa tidak ikut karena dia sholat 2 rakaat, namun doa sebelum ataupun doa setelah adzan mungkin dia bisa ikut, maka ini lebih baik. Maka ini dari permasalahan tentang permasalahan yang bisa kita ambil di pelajaran malam ini dari hadis yang pertama. Dan di hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti tadi Jabir bin Abdullah kita membahas sedikit, maka di sini Abu Hurairah kita pun membahas sedikit. Abu Hurairah siapa namanya? Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama siapa nama dia. Dan yang rajih siapa? Abdurrahman ibnu Sakhr. Maka ini yang rajih dari para ulama, nama Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr. Dari mana ya Hudzaifah Abu Hurairah? Dari Yaman, dari kabilah apa? Bin Syahbal. Dari kabilah siapa? Ad-Dausi. Maka Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani, dan Ad-Dausi adalah Yaman utara, Fishimal, laisa min janub. Fishimal minal Yaman, Yaman utara, dekat dengan perbatasan Saudi sekarang. Maka Abu Hurairah di saat mendengar ada Rasulullah di Madinah, maka dia dalam keadaan fakir, miskin dan papa, beranjak dari negerinya Yaman kepada Saudiah sekarang di Madinah. Maka jarak yang jauh. Kemudian sesampai di Madinah, dia tidak berleha-leha. Maka dia banyak duduk bersama Nabi dan menulis dan menghafal. Dalam masalah menulis, maka dia hanya menulis sedikit, namun dia banyak menghafal. Mana pendalilannya? Seperti di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah itu sendiri. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, hafidtu haditha minka katsiran fa nasituha. Aku menghafal hadis-hadis kamu banyak sekali, namun aku banyak lupa. Dia mengadu kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang tabib, seorang dokter yang memberikan kesembuhan dan memberikan terapi kepada para sahabatnya. Yang mana sahabat ini semangat datang dari Yaman ingin menuntut ilmu, meninggalkan saudara dan juga orang tua dan juga tempat yang dia rindukan untuk duduk bersama Nabi, maka kesempatan. Jangan buang-buang waktu, waste the time, tetapi disibukkan dengan melaksanakan study hard, belajar yang bersungguh-sungguh, ijtihad di dalam mempelajari agama Islam ini. Maka dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku hafalannya banyak, tetapi hafal dan lupa. Diobati oleh Nabi, ubsut rida'a, buka baju kamu. Maka rida adalah baju bagian atas seperti sekarang yang menggunakan kemeja ataupun kaos, maka itu rida namanya. Dibuka dadanya. Maka gharafa Rasulullah SAW, Nabi mendoakan dengan membaca sesuatu, kemudian seperti biasa ditiupkan
kemudian berkata kepada Abu Hurairah, "Al-an udmumhu ila sadri." Sekarang tekan doa tadi dan juga ludahan dari Nabi yang barakah kepada dadamu. Maka berkata Abu Hurairah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang ada di tangan Allah, setelah diberikan obat dari Nabi ini, idza hafidtu syai'an minhu lam ansa. Maka jika aku menghafal dari Nabi, tidak pernah lupa. Maka ini tadi kami sebutkan bahwa Abu Hurairah tidak banyak mencatat. Yang banyak mencatat justru siapa? Indakum Abdullah bin Amr bin al-As. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, "Ana aktsaru hadisan wa kana ahfadu wa Abdullah bin Amr bin al-As yaktubu." Aku orang yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi, dan Abdullah bin Amr bin al-As orang yang menulis. Maka Abdullah bin Amr bin al-As profesinya dia menulis, mendengar, ditulis. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi ditulis, dihafal. Abu Hurairah langsung menghafal. Maka ini keutamaan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menghafal hadis-hadis Nabi 5.740 hadis di dadanya. Berarti hard disk internalnya ada berapa? Ada miliun gigabyte mungkin. Dia hafal dari hatinya karena tidak menulis. Dan ini dari kelebihan Abu Hurairah, dan ini yang Allah inginkan untuk menjaga agama ini sesuai ucapan Allah di dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Maka sungguhnya aku yang menurunkan adzikra, Al-Quran, Sunnah, dan agama ini, dan aku, kata Allah, kami yang akan menjaganya. Maka dijaga Al-Quran dan Sunnah dan agama Islam dari nusus. Al-Quran tidak ada yang mentahrif kecuali diketahui. Seperti tadi kita misalnya membaca qiraah yang berbeda dengan yang antum hafal dari Hafiz an Asim. Kita baca tadi qiraah Warsh an Nafi', itu juga tidak sembarangan, tetapi ada riwayatnya kepada Nabi. Maknanya dari berbagai arah orang yang ingin menambah-nambah dan membuat-buat dari Al-Quran lafaz-lafaz yang lain diketahui. Maka dijaga nasnya. Dan yang kedua, dijaga juga agama ini dengan apa? Dengan adanya manusia-manusia yang menghafal dan manusia-manusia yang mengamalkan dan mengajarkan dan mendakwahkan agama ini. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah dijadikan oleh Allah alat untuk menghafal.